Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal dari kelas 3 di 4A. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil praktikum VLSI dan perancang logika. Pada tahap ini kami akan menyampaikan dengan tema dengan judul perancangan first in first out atau FIFO pada FPGA. Nah, ini seperti biasa kita menggunakan Xilinx IC ya untuk pemrograman VHDL-nya. Yang di sini terdapat kode-kode dan program-program tertentu. Selalu kita mulai dari entity terlebih dahulu ya. Jadi entity ini ada generik, konstan data, lebar data, dan FIFO date ini. Nah, ini 8 bit dan 256 bit ya, 256 nilainya, yang nanti akan kita hubungkan ke posisi ini. Nah, jadi memori ini, FIFO memori ini ya, adalah tipe array dari 0 sampai 256 kurangi 1, jadi 255. Jadi memori ini punya array atau alamat atau posisi dari 0 sampai 255 yang bisa diisi data tiap arraynya 8 bit ya, 8 min 1 7 ke 0 ya, 8 bit. Jadi tiap array bisa kita isi data sebanyak 8 bit. Nah, di bawah ini seperti biasa ini prosesnya ada prosesnya berkaitan dengan clock ya, clock yang utama. Jadi jalannya proses yang di bawah ini akan berkaitan dengan clock ini, dimulai dari sini. Nah, ketika clock utama ini rising, program-program di bawahnya ini akan berjalan, dimulai dari reset. Kalau resetnya 1 maka semua nilainya default seperti ini. Kalau resetnya 0 akan dilihat apakah readnya yang 1 atau write-nya yang 1. Kalau readnya 1, program yang bawahnya ini akan dijalankan. Kalau write-nya yang 1, ini akan dijalankan. Nah, di bawah kalau head sama dengan tail ini ya. Nah, head sama dengan tail ini tadi ini ya posisinya. Nah, jadi head ini untuk mengisi posisi array pada write. Jadi memori yang pakai array head ini adalah memori yang untuk memasukkan data. Tapi yang di read memorinya pakai array tail. Tail dan head sebenarnya nilainya sama-sama dari 0 sampai 256. Tapi perbedaannya, untuk yang tail ini digunakan sebagai read data atau dikeluarkannya data dari memori array tail ini tadi. Tapi ketika posisinya bertepatan ya, kalau head sama tailnya nilainya sama, maka full atau empty ini yang akan terisi 1. Ini sebagai penanda ya, apakah posisi memori yang dipanggil atau memori yang dimasukkan itu sudah ada isinya atau belum. Kalau belum dia akan tulis empty, kalau sudah maka dia akan tulis full. Nah, ini untuk test band-nya. Seperti biasa untuk test band kita klik kanan dan new source pada ini ya, VHDL test band. Nanti akan tergenerate seperti ini. Tentu ada pendefinisian port map-nya. Jadi kita hubungkan ke bagian-bagian yang disesuaikan. Di sini ada disesuaikan dengan signal-signal yang ada di sini ya, yang sudah didefinisikan di atas. Untuk prosesnya ke bawah ini, nah seperti biasa ini resetnya ya. Resetnya dimulai dari clock periode ini nilainya 10. Kalau kita di atas kan ada ini ya. Nah, ini konstan 10 nanosecond. 3 kali 5 berarti 50. Jadi setelah 50 nanosecond resetnya binaris 1, 50 nanosecond berikutnya resetnya binaris 0. Baru ke proses yang ada di bawahnya. Nah, ini untuk yang write ya. Posisi proses write.
ini ada counter yang merupakan 8 bit data, diawali dari nilai 0 sebanyak 8 kali, atau kalau desimalnya kita anggap sebagai 0 saja. Nah, jadi setelah ini dia menunggu 200 nanosecond untuk melakukan pengulangan ini. Nah, pengulangan ini nanti bentuknya berupa clock ya. Jadi tiap clock periode kali, berarti tiap 20 nanosecond write enable-nya ini akan berubah dari 1 ke 0. Nah, di sini ada counter ya. Counter ini gunanya sebagai pengisi data ini tadi ya. Jadi data ini diisi oleh counter dari ini tadi. Jadi counter yang awal kan 0, kemudian tambah 1, maka datanya masuk ke data in. Nah, posisi write enable 1 tadi kan data in-nya masuk ke memori array head. Nah, jadi pada posisi write ini tadi data in yang ini ya, data in-nya berasal dari counter, dia akan masuk ke memori head-nya. Head-nya ini dari 0 sampai 255 tadi, bergantung posisinya. Jadi itu ketika write-nya sama dengan 1. Kalau write-nya sama dengan 0 ya datanya tetap masuk tapi tidak ke memori. Jadi hanya dari counter ke data in saja. Kemudian akan berulang sebanyak 32 kali. Nah, begitu juga untuk yang read. Nah, untuk read ini prosesnya sedikit lebih jauh. Jadi kalau ini tadi kan hanya sekitar 200 ya. Kalau ini 200 ditambah 400, jadi setelah 600 nanosecond baru pengulangan yang bawah ini dimulai. Nah, jadi di sini sama seperti yang read tadi, seperti yang write tadi, yaitu berupa clock ya. Jadi read-nya sama dengan 1, kemudian setiap 10 nanosecond jadi 0, 1 dan seterusnya, dan dia akan diulang sebanyak 32 kali. Nah, read sendiri fungsinya kan untuk mengeluarkan hasil ya, mengeluarkan data dari memori array yang di tadi ya. Nah, ini. Jadi ketika posisi read-nya 1, memori pada array, anggaplah array tail ini, akan ditampilkan di data out. Data out sendiri sudah berbentuk signal tadi ya. Nah, ini. Jadi nanti akan ditampilkan di situ. Kita akan simulasikan. Oke, kita ganti radiusnya agar lebih mudah untuk melihat ya. Oke. Nah, jadi kita mulai ya. Nah, ini sudah kelihatan. Oke, kita ke langkah pertama read dulu ya. Nah, ini resetnya di sini posisi 50 nanosecond sampai 100 nanosecond. Kemudian resetnya 0. Nah, setelah resetnya 0 ini baru harusnya prosesnya bisa berjalan, tapi karena read dan write-nya sama-sama 0, jadi tidak ada proses sama sekali yang berjalan, sehingga akan menunggu sampai diawali oleh write sama dengan 1 tadi. Oke, ketika write sama dengan 1, maka ini clock yang utama masih itu ya. Nah, clock yang utama posisinya masih di bawah ya, belum rising. Jadi ketika posisi rising yang ini barulah proses write pada Vivo ini tadi, utama saat ini tadi berjalan. Nah, jadi data in masuk ke memory head-nya. Memory head-nya tadi bernilai masih 0 ya, karena masih setelah reset dan ini baru mulai. Head-nya bernilai 0, maka data bernilai 0 ini juga akan masuk ke memori array 0. Begitu juga untuk rising yang berikutnya, karena posisi write-nya masih 1. Untuk rising yang kedua, yaitu memorinya sudah berubah dari array 0 ke array 1, tapi datanya masih sama. Datanya sama-sama 0, dia akan masuk ke memori array yang 1 juga. Jadi ada dua array memori terisi data yang sama, yaitu data 0. Begitu juga untuk yang setelahnya. Nah, ini kan posisi write-nya sudah turun ya, menjadi 0,
sehingga tiap fase racing yang ada di clock utama sudah tidak menjalankan apa-apa. Di write tidak menjalankan, di read juga tidak menjalankan. Baru ketika ini setelah 20 second, write-nya kembali 1, dan tiap fase racing clock ini pada memori tadi Bapak, ini kan 1 ya, jadi memori array yang kedua dan array yang ketiga akan diisi nilai 1. Jadi nah tiap 2 array memori isinya data yang sama, jadi 0 di 1, 01 di 1 di 23, 2 di 3 di 45 dan seterusnya sampai yang terakhir ya ini ya 19. Jadi sampai di memori berapa ini? Jadi kalau kali 2, memori yang ke array yang ke 38 dan 39 lah. Itu bernilai data 19. Nah, sekarang kita ke read ya. Nah, ini. Jadi setelah 200 second tambah 400 yaitu 600 ya. Baru read-nya dijalankan. Nah, posisi read-nya jalan ini sama seperti tadi ya, ada fase racing clock, baru data yang ada di memori array tile ya. Oh ya, memori array tile akan ditampilkan ke data out. Tailnya sendiri juga dimulai dari 0, jadi ketika fase read 1 ini pertama kali dimulai, tailnya masih sama dengan 0, sehingga data yang dikeluarkan yaitu dari memori array 0. Nah, ini untuk yang pertama ya. Kemudian ini kan turun, jadi ini kecepatannya lebih lambat dari yang mohon maaf, ini clocknya lebih cepat daripada yang write ya. Yang ini hanya dalam waktu 20 nanosecond sudah 1 periode, yang ini 40 nanosecond untuk periodenya. Jadi di sini ketika fase read-nya sama dengan 0, maka ini clock-nya yang posisi racing dia tidak akan mengeluarkan data pada memori 1. Jadi data yang keluar tetap pada memori 0 yang tadi. Nah, ketika naik lagi, data yang keluar baru pada memori 1. Tapi karena memori array 1 tadi datanya sama-sama 0, jadi yang keluar ya tetap nilainya 0. Dan baru berpindah ke ini. Pada posisi read sama dengan 1 yang ketiga ya, 1, 2, 3. Baru ketika racing ini sudah memori yang kedua, yaitu data yang 1 dikeluarkan. Kemudian jeda lagi, tunggu lagi. Nah, data dari isi memori ketiga sama-sama 1 dikeluarkan lagi, dan seterusnya sampai 2 sampai yang terakhir, karena di sini dibatasi sampai 1 mikrosecond ya, jadi yang terakhir keluar hanya sampai data yang 11 atau data pada memori array 22. Oke. Jadi seperti itu ya untuk posisi. Jadi clock antara write dan read ini sudah berbeda kecepatannya ya. Nah, itu untuk yang percobaan first in first out pada FPGA. Nah, kita akan beralih ke perancangan core ya. Sebentar, kita buka dulu filenya. Oke, ini dia untuk yang pemanfaatan core ya. Nah, jadi di sini ada fitur pada Xilinx, yaitu di mana suatu program atau suatu FPGA bisa menggunakan yang namanya IP core ini. Sebentar. Nah, jadi ini IP core generator and architecture wizard. Jadi fitur ini salah satunya membantu dalam proses perancangan VHDL. Nah, dalam contoh ini yang kita gunakan adalah
operasi ALU ya, arithmetic logic. Jadi di sini, nah ini komponen divide ini yang akan jadi core generatornya ini ya. Ada clock, ada RFD, divider, divisor, dan seterusnya. Seperti biasa, portnya kita definisikan. Kemudian yang ke bawah ini proses ALU ya, seperti biasa kita gunakan switch case saja untuk operasi aritmatikanya, termasuk operasi logikanya. Nah, di sini untuk yang core sendiri kita juga bisa ubah-ubah nilainya. Oh ya, antara core ini dengan yang ada di program utama harus sama ya namanya. Kalau divide ya divide, kalau divider ya divider. Jadi tidak boleh beda agar nanti portnya bisa saling terhubung dari program yang utama ke IP core-nya ya, tadi yang sudah kita generate. Nah ini divider-nya kita beri nilai 4, termasuk divisornya 4, dan operand-nya adalah unsigned. Kalau yang defaultnya tadi, ini biasanya di posisi signed. Kalau yang ini sudah kita ubah, kemudian kita generate ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pengaturannya. Jadi ada masing-masing 4 bit data semuanya. Unsigned, kemudian kita generate. Nah, karena tadi sudah di-generate, maka kita tidak perlu meng-generate lagi ya. Nah, kita ke program test bench-nya, ini kita sudah buat ya. Nah, jadi seperti halnya yang sebelumnya tadi sama, kita pakai VHDL test bench, sehingga kita hanya berubah di sini. Nah, ini kita gunakan operasi yang sederhana saja ya. Jadi data 1, data 2 sebagai input tadi kita beri nilai berapa ini? Nilai 2 dan nilai 4 saja. Kemudian operasi aritmatikanya kita jalankan, yaitu operasi aritmatika yang pertama kan 000, yaitu operasi apa ini? Operasi penjumlahan, kemudian pengurangan, AND dan OR. Nah, jadi sebagai contoh kita akan coba 4 operasi ini. Oke, kita simulasikan. Oke, sedikit lama. Oke, oh, bentar. Oh, ada masalah ini sebenarnya. Data-datanya tidak masuk. Oke, kita ulang lagi. Kita cek dulu ini ya. Pastinya ada yang salah. Oke, kita ulang lagi. Oh ya, tadi kita menyimulasikan yang bawah ini ya. Harusnya kita simulasikan yang atas ini, yang program utamanya. Ya. Kalau yang bawah nanti yang simulasi hanya ini saja, yang dimulai dari UUT ini. Kalau yang atas dari semuanya dari atas ya. Jadi signal dan portnya ini ke bawah. Oke, sudah, kita tunggu ya. Nah, ini dia. Nah, kita ke sini. Jadi sama ya. Operasi aritmatika dan logikanya bekerja, tapi dengan bantuan core generator ini tadi. Nah, sehingga tadi programnya juga lebih ringkas, karena dengan bantuan core generator tadi. Kita hanya cukup untuk memanggil IP core generatornya tadi. Nah ini. Kita cukup panggil di sini saja. Jadi divide nama dari ini tadi ya.
kita harus sesuaikan, dan pot-potnya kita ambil juga sesuai dengan yang atas tadi. Jadi ya, pada arsitektur ya komponennya juga ada, dan di bawah kita panggil lagi. Sehingga program untuk ALU hanya sebatas dari ini saja. Dengan ditambah bantuan untuk divide-nya, IP core generatornya tadi. Nah, dan hasilnya juga sama seperti ini ya. Jadi operasi pada sel 0000 ini berarti kan operasi penjumlahan. Jadi 2 tambah 4 jadi 6. Ini untuk operasi yang pengurangan. 2 tambah 4 2 kurang 4. Oh ini min ya. Jadi ini untuk angka desimalnya yang minus seperti ini. Kemudian untuk yang logika sel 2 berarti apa berarti? N ya. Salah. Oke, N berarti tidak ada yang itu ya. Tidak ada yang 1 ya. Jadi semuanya 0 di sini. Dan seterusnya sampai yang terakhir kita ke langkah yang ketiga yaitu OR tadi ya. 2 OR 4 hasilnya juga 6. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pemanfaatan generatornya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.